hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Perundang-undangan. Kenapa berlaku hierarki perundang-undangan? Itu artinya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum yang paling tinggi. Ketika Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum yang tertinggi, artinya undang-undang di bawahnya itu tidak boleh bertentangan. Tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Sehingga kalau biasanya dalam hukum itu ada judicial review dan lain sebagainya, itu ketika ada aturan-aturan di bawahnya yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Oke, ini pengantar saja. Nah, karena kita berbicara tentang peraturan menteri, maka langkah lebih baiknya kita harus tahu peraturan menteri itu ada di posisi mana. Peraturan menteri itu di dalam hierarki perundang-undangan itu ada di pasal mana? Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berbicara tentang pembentukan perundang-undangan, disebutkan bahwa peraturan menteri itu ada di peraturan perundang-undangan atau pengganti undang-undang. Berarti dia ada di bawah undang-undang. Ya. Jadi kenapa saya memberikan pengantar ini supaya kita sama-sama paham gitu loh. Permendikbud ini di dalam hierarki perundang-undangan ada di mana? Kayak contohnya orang bilang, bukan orang ya, isu yang sedang hangat-hangatnya adalah bahwa pada akhirnya Permendikbud ini bertentangan dengan norma yang lain. Maka kita perlu menelaah, karena kan kita kaum akademis, kita anak-anak organisasi yang harusnya perlu tahu ini. Apalagi ini berbicara tentang kekerasan seksual ya, dan ada di lingkungan perguruan tinggi. Kekerasan seksual kan gak hanya terjadi terhadap pihak wanita, seperti yang disampaikan semalam oleh Serina Moni. Kekerasan seksual ini kenapa pada akhirnya dianggap urgensi gitu loh? Karena dilihat dari kasusnya, dilihat dari maraknya, dilihat dari situasi darurat, sehingga lahirlah Permendikbud ini. Nah, terus kita harus tahu asas-asas dalam pembentukan perundang-undangan itu apa? Kan tadi saya katakan bahwa Permendikbud ini menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, Permendikbud ini masuk di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kita harus tahu apa aja asas-asas pembentukan perundang-undangan. Sehingga hari ini itu menjadi alasan kita untuk membahas Permendikbud ini. Asasnya itu yang pertama kejelasan tujuan. Kita harus tahu tujuan pembentukan Permendikbud ini apa. Yang kedua, keselarasan antara jenis, artinya di dalam pasal dan ayat di dalam Permendikbud ini tidak boleh ada yang tumpang tindih. Bahkan Permendikbud ini tidak boleh tumpang tindih dengan aturan yang di atasnya, karena udah ada hierarkinya. Harus ada kesesuaian antara pasal, ayat, pasal yang satu dengan pasal yang lain. Berikutnya berbicara tentang hierarki. Tadi kita udah bahas. Artinya, kenapa di dalam penyusunan perundang-undangan pada akhirnya asas ini penting? Karena yang tadi saya katakan bahwa undang-undang di bawah Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak boleh bertentangan. Dia harus sesuai dengan hukum tertinggi, bahkan hukum di atasnya. Itu harus sesuai. Terus materi muatan harus dilihat materi muatannya seperti apa. Makanya pada akhirnya kenapa kita hari ini membahas pasal, membedah pasal. Artinya kita mau melihat apakah isu-isu yang tergiring di luar dapat kita katakan benar. Ketika kita membedah pasal-pasal ini, kita harus melihat materi muatannya sudah benarkah, sudah mengakomodir tujuan daripada Permendikbud ini kah? Apakah pada akhirnya ada ketimpangan juga yang terdapat dalam Permendikbud ini. Terus dapat dilaksanakan, artinya setiap bunyi di dalam pasal itu bisa dilaksanakan. Karena ketika udah disahkan, artinya itu akan mengikat pihak-pihak yang ada di dalamnya. Kayak di dalam Permendikbud ini itu mengikat mahasiswa-mahasiswi, mengikat pendidik,
mengikat tenaga-tenaga pendidik dan orang-orang yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Terus efisiensi dan efektivitas. Artinya di dalam Permendikbud ini juga harus efisien dan efektivitas. Supaya apa? Efisien dan efektivitas itu bisa kita lihat dari berbagai hal ya. Mulai dari muatan materinya, mulai dari pelaksanaannya, dan lain sebagainya. Terus kejelasan rumusan. Nah, jadi kejelasan rumusan ini akan kita lihat bareng-bareng melalui pembedahan Permendikbud ini. Terus kita juga harus tahu Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini asas dasar pembentukannya dari mana? Jadi dasar pembentukan peraturan menteri itu ada 2. Yang pertama, terbentuk karena undang-undang tertinggi. Dan yang kedua, dibentuk karena kebijakan. Menurut teman-teman Permendikbud ini masuk dalam golongan mana? Kebijakan. Kenapa kebijakan? Karena tidak ada undang-undang di atas, Permendikbud yang menghendaki adanya perumusan Permendikbud ini. Tetapi Permendikbud ini dibentuk atas dasar kebijakan. Kebijakan Menteri Pendidikan. Kenapa Menteri Pendidikan memberikan kebijakan itu? Bisa kita lihat dari menimbang. Di situ dengan jelas dikatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan. Di situ dikatakan di poin B-nya karena maraknya kasus kekerasan seksual. Kalau kita lihat kalau kita kemarin sama-sama belajar ya, bahwa berdasarkan hasil riset Permendikti dikatakan bahwa 77% dosen mengatakan bahwa kekerasan seksual terjadi di kampus. Bayangin, 77%. Dan yang tidak melapor ada 63%. Coba kalau kita pikirkan ya, berapa banyak kasus yang pada akhirnya tidak terselesaikan, tidak diselesaikan oleh jalur hukum, sehingga kita bisa melihat bahwa adanya kekosongan hukum. Ketika pada akhirnya beribu-ribu kasus, bayangin, dari 77 hanya 63. Dari 77 dosen mengatakan hanya 63% yang tidak diadukan. Berapa persen doang yang diadukan itu? Ada hanya 15% pengaduan. Itu pun kita belum tahu pengaduannya selesai atau bagaimana, atau seperti kasus-kasus yang sedang marak-maraknya. Pada akhirnya terjadi relasi kuasa, kemarin udah dijelaskan ya sama Sarina Monik. Sehingga itu menjadi dasar acuan Kementerian Pendidikan melihat harus adanya regulasi yang berbicara tentang kekerasan seksual dalam perguruan tinggi. Sehingga Permendikbud ini ketika kita melihat daripada dasar terbentuknya itu adalah terbentuk karena kebijakan, di golongan kebijakan.